kemudian buang air besar. Nah, itu ada masalah. Itu harus ditata laksana. Tapi kalau seminggu sekali, kemudian buang air besarnya normal, hanya normal, perutnya juga normal, ya sudah, perutnya tidak mau besar. Kalau misalnya perutnya membesar, kembung besar, kemudian buang air besarnya juga cuma sedikit, cair, hati-hati hisprom. Jadi banyak penyebabnya. Oke, ya ibu-ibu atau ibu-ibu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang misalnya ada mengalami seperti itu, kalau memang khawatir bisa diperiksakan aja langsung ke dokter ya dok ya. Kalau Betul, misalnya ingin setuju saya. khawatir ya dengan kok seperti ini seperti itu ya, mungkin nggak cukup kalau hanya melalui webinar seperti ini. Tentu dokter akan menggali bagaimana apa namanya faktor-faktor lain ya yang mungkin bisa menyebabkan kondisi tersebut. Nah, ini juga masih melanjutkan tentang kalau ada nggak hubungannya dengan kelahiran sesar ini dok dengan bayi yang sering gumoh begitu. Sekarang sudah 3 bulan minumnya ASI sama sufor. Apakah ada pengaruh pencernaan pada bayi karena lahirannya sesar, karena sering gumoh? Monggo dokter. Ya. Jadi kalau dengar suara saya, Bu? Dengar. Jadi kalau bayi itu lahir usia 3 bulan, nanti yang namanya gumoh ini banyak penyebabnya ya. Misalnya anak usia 10 hari, karena anaknya menangis terus, si ibu pengen ngasih tambahan susu formula karena dianggap anak ini lapar. Ibu bahwa bayi itu mempunyai kapasitas volume daripada gasternya itu yang atau lambungnya itu yang kecil ya. Jadi kalau kita sering memberikan susu kemudian tambahan ya, padahal dia dengan ASI-nya udah cukup, maka jelas itu akan mengalir, ya akan tumpah, akan muntah bayinya ataupun gumoh. Nah, gumoh ini kalau berlangsung dalam terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan daripada sphincter, daripada gasternya sendiri. Sehingga ini harus dilakukan pemeriksaan daripada si bayi. Yang kedua, kalau bayi-bayi dengan gangguan mikrobiota usus, otomatis bisa terjadi kembung, bisa terjadi gumoh. Ataupun misalnya bayi dengan gangguan mikrobiota usus karena SC, ya, kemudian ibunya tidak memberikan ASI, maka akan terjadi gangguan misalnya alergi terhadap susu sapi. Itu gejalanya juga bisa gumoh. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu bayi-bayi yang memang ada kelainan daripada saluran cerna. Namanya gastrointestinal reflex. Ya. Jadi ada kecenderungan regurgitasi. Kecenderungan namanya GERD. Jadi ada kecenderungan untuk muntah ataupun gumoh. Jadi itu harus dicari. Kalau setiap hari ada gumoh dan gumohnya berlebihan, maka harus dicari penyebabnya. Tidak boleh dibiarkan. Oke, ini jadi pertanyaannya jadi banyaknya gumoh ini dok. Ada pertanyaan tentang gumoh juga nih beberapa ya. Jadi sekali lagi kalau gumoh itu memang kalau sering harus ada perlu dicermati ya dok ya. Mungkin ada sesuatu yang nggak normal. Karena ada begitu. gangguan ada gangguan terhadap tumbuh kembang si bayi nanti kalau dibiarkan gumoh terus. Iya. Tapi mungkin misalnya preventifnya atau apa ya? Mungkin caranya gimana dok? Mungkin tadi ya karena dokter kan sampaikan tadi karena mungkin udah kepenuhan begitu ya. Misalnya dengan jarak atau mungkin sedikit-sedikit begitu bisa nggak mengurangi gumoh? Jadi memberikannya tuh tidak sampai kebanyakan ASINya atau mungkin susunya. Jadi mungkin yang paling penting adalah ibu memberikan tambahan susu formula. Pastikan memang kekurangan daripada ASI, ya. Ya gimana? Ya, berat badannya nambah normal, dan juga lihat buang air kecilnya. Kalau buang airnya kecilnya cukup, berat badannya nambah normal, nggak perlu ditambahkan susu formula. Kalau ditambahkan susu formula, artinya kita menambahkan volume susu yang masuk ke dalam saluran cerna, dan itu bisa menyebabkan gumoh. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah merasa saya sebenarnya sudah ngasihnya itu sudah saya lihat berat badannya nggak nambah tapi sering gumoh, hati-hati ada GERD. Nah, kalau GERD ini ada beberapa hal yang bisa diantisipasi ya. Saya seperti tadi katanya Prof ya, di jarak. Kita tahu pengosongan lambung sekitar 2-3 jam. Kita jaraknya kasih 3 jam sekali baru kasih susu.
posisi bayi. Posisi bayi dibuat agak naik 30 derajat untuk memperbaiki supaya ASI ataupun sufornya itu cepat turun, cepat lambung dan tidak gampang gumoh. Dan pada GERD itu kadang-kadang saluran daripada gasternya itu kan harusnya pintunya itu begitu masuk penuh dia nutup sedikit gini, sehingga kalau dibuat setengah 30 derajat itu nggak dia gini, kalau gini kan dia ngalir. Nah kalau begini dia akan tetap di bawah sehingga tidak gampang gumoh. Banyak caranya supaya tidak terjadi gumoh. Ya. Baik. Ya, saya kira sudah cukup waktunya teman-teman untuk Q&A. Terima kasih sekali Dr. Zahra atas paparannya yang sangat menarik dan juga diskusi kita yang cukup bermacam-macam ini. Mudah-mudahan bisa menambah banyak wawasan buat teman-teman apoteker, baik digunakan untuk mungkin sendiri maupun juga untuk mengedukasi pada masyarakat ya. Sekiranya nanti akan ada yang bertanya begitu terkait dengan pengaruh dari cara kelahiran, kemudian juga dampaknya serta bagaimana untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan simbiotik yang itu bisa diberikan sebelum melahirkan pada ibu yang mungkin ada risiko untuk melahirkan sesar. Kemudian saat sudah melahirkan, jika bayinya lahir sesar, maka ASI adalah yang utama, begitu ya dok ya. Tapi jika tidak memungkinkan mendapatkan ASI, maka bisa menambahkan dengan susu formula yang diperkaya dengan simbiotik. Ya, dokter, sebagai penutup barangkali ada closing statement barangkali dokter untuk teman-teman, monggo. Baik. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, saya yakin semuanya juga punya ini ya, anak ini masih muda-muda kayaknya ya. Kayaknya kecuali saya di sini. Dan saya. Jadi kalau ibu dan bapak apoteker ya mempunyai pasien atau keluarga atau diri sendiri yang memang terpaksa harus dilahirkan secara seksio, ya, bayinya harus dilahirkan secara seksio, jangan cemas. Mungkin bisa yang pertama diantisipasi dengan pemberian, saya sudah dijadwal seksionya 2 bulan lagi. Seperti anak saya ini nanti akan lahir seksio bulan Februari. Bulan Desember sudah saya mulai pemberian probiotik. Supaya, karena dia punya asma anak saya yang nomor 2. Nah ini harus diberikan probiotik dulu selama 2 bulan. Kemudian setelah lahir, jangan lupa ASI eksklusif. Ya, minimal 4-6 bulan. Dan kalau memang tidak bisa ASI eksklusif, mungkin bisa ditambahkan suplementasi dengan pengganti ASI, yaitu sufor yang mengandung simbiotik. Sehingga bisa mencegah kejadian penyakit alergi, metabolik, ataupun penyakit-penyakit yang lain di kemudian hari. Baik, terima kasih sekali Dr. Zahra Hikmah. Mudah-mudahan informasinya dan ilmunya bisa kita manfaatkan semuanya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi catatan pahala untuk Dr. Zahra. Amin. Baik, dengan demikian maka selesailah untuk sesi pertama. Kita kasih aplaus dari masing-masing ya, dari tempat masing-masing untuk Dr. Zahra yang luar biasa pada pagi hari ini. Monggo dokter tidak mengurangi rasa hormat, kalau ada kegiatan lain barangkali boleh untuk ya mau kondangan ini. Oh iya, monggo dokter. Iya, terima kasih. Langsung siap ini. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sejawat apoteker di mana saja berada, kita akan memasuki sesi kedua bersama apoteker Yovita Diana Titisari. Monggo Mbak Yovita akan menyampaikan tentang peran apoteker dalam mengedukasi kebutuhan nutrisi berdasarkan metode kelahiran anak. Sebelum disampaikan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit tentang kurikulum vitae beliau. Apoteker Yovita Diana Titisari adalah apoteker dan lulusan S1 dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian beliau juga adalah pemegang master di bidang klinikal farmasi yang diperoleh dari UCL ya, dari UK atau dari Inggris ya, di bidang International Practice and Policy. Ya, wah, keren. Kemudian saat ini beliau bekerja sebagai farmasi klinis di Siloam Hospital Semanggi dan juga mengajar di D3 Farmasi Universitas Pelita Harapan. Kepada apoteker Yovita dipersilakan untuk menyampaikan, waktunya kurang lebih 45 menit. Dipersilakan.